Halo YouTuber, akan ada perubahan besar di YouTube. Perubahan yang dapat berakibat ke channelmu. Simak terus. Beberapa hari kemarin ya, saat kita login ada pemberitahuan bahwa akan ada perubahan di YouTube yang akan berlaku pada tanggal 10 Desember 2019. Peraturan ini sebenarnya sih kontrak kerjasama aja antara kita dan YouTube. Saya sudah bolak-balik membaca dan nggak jelas sebenarnya isinya tuh perubahannya di bagian mana. Banyak udah yang panik duluan tapi ya, ada apa ini, ngeri nggak peraturannya dan seterusnya. Saya hanya bisa bilang bahwa YouTube sebagai sebuah platform yang punya sistem masih jauh dari sempurna. Banyak kejadian yang dialami oleh kreator yang susah dipahami. Dari channel yang tiba-tiba disuspend, perhitungan dolar yang tiba-tiba hilang dan sebagainya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa YouTube adalah platform video yang besar yang memungkinkan kita berkarya sekaligus mendapatkan penghasilan dan semuanya gratis. Tapi ini yang menarik perhatian saya adalah bagian ini nih. YouTube akan mengakhiri akses ke semua atau sebagian jika dinilai sudah tidak layak secara komersial. Ini artinya apa ini? Apakah kalau channel nggak ada nilai komersialnya lalu gimana? Kemarin saya dapat update dari teman-teman yang punya channel yang lama nggak diupdate dan tiba-tiba disuspend. Nggak ada pelanggaran apapun dan tiba-tiba dimatiin. Walaupun akhirnya dibalikin setelah banding ya. Apakah ini ada hubungannya dengan hal tersebut? Nah, kemarin pada tanggal 12 November 2019 tim YouTube melalui akun Twitternya membuat klarifikasi bahwa yang dimaksud tidak layak secara komersial bukan berarti channel tersebut tidak menghasilkan uang atau dimonetasi, atau bukan karena nggak ikut di program partner. Yang dihentikan channelnya karena memang sudah nggak update channelnya atau penggunaannya rendah alias jarang diakses. Di bawahnya, this does not impact creators in views anyways. Artinya ini menutup kesempatan buat channel lama ikut monetisasi karena channelnya udah dihentikan. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Menurut saya inilah saatnya kita menentukan dan memutuskan channel kita selanjutnya mau gimana. Apakah kontenmu itu bisa kamu lanjutkan? Apakah niche yang kamu pilih itu sudah benar, sudah cocok? Karena kalau enggak, dan di masa depan nggak bisa diupload lagi, nggak diurus, bisa kena peraturan ini. Channelmu akan dihentikan karena nggak ada kehidupan. Oke? Selanjutnya untuk channel anak-anak nih, banyak banget perubahan di peraturan ini. Dengan berat hati saya terpaksa menyarankan ini. Coba pikirkan dan pertimbangkan lagi arah channelmu yang kontennya diperuntukkan untuk anak-anak. Hari ini saya cek saat kita upload video sudah ada pertanyaan apakah channel kita diperuntukkan untuk anak-anak atau tidak. Di setting channel bagian ini ada menu setiap upload video perlu kita deklarasikan untuk anak-anak atau enggak. Kita bisa set default di sini. Kalau channelmu untuk anak-anak, maka YouTube akan menghentikan iklan yang ditujukan untuk konten anak-anak. YouTube juga akan menutup bagian komentar dan juga bagian notifikasi. Selain itu, YouTube juga akan membuat mesin deteksi apakah channelmu itu ditonton anak-anak atau enggak. Jadi, walaupun kita bilang enggak, selama YouTube deteksi itu untuk anak-anak, maka aturan tadi akan diterapkan. Jadi misalnya, channelmu tentang game, siapapun bisa nonton kan? Nah, YouTube bilang, kamu yang paling tahu penontonmu siapa. Kreator suruh pelajarin garis besar yang termasuk konten anak-anak menurut FTC itu seperti apa. Tadi di Twitter itu juga ada yang nanya nih, kalau konten menggambar gimana? Buat pemula misalnya. YouTube mengatakan kalau karakter atau gambar yang kamu buat itu tokoh kartun atau gambar mainan anak misalnya, sudah pasti menurut aturan FTC itu untuk anak-anak. Jadi yang saya bilang tadi, kamu harus pikirkan atau mulai bikin strategi channelmu mau diarahkan kemana. Kalau menggambar ya mulailah tutorial dengan objek yang lainnya ya, misalnya tidak cocok untuk anak. Saya punya sedikit saran nih. Saya tahu dan paham yang bikin konten di YouTube itu sebagian besar tujuannya untuk penghasilan. Maka dari itu kalau kamu ingin kestabilan dan agar channelmu tuh ke depan bisa terus hidup dan berkembang, pikirkan apakah channelmu berisiko atau enggak. Banyak YouTuber yang memaksakan diri dan melampaui batas yang ditetapkan oleh YouTube. Mereka bikin konten yang isinya kekerasan lah, sara, drama, mesum, dan jenis-jenis konten yang biasanya viralan hanya untuk mencari viewer dan subscriber. Channel-channel seperti itu berisiko didemonetize dan bahkan ditolak saat pengajuan monetisasi.
Kalau udah dapat masalah barulah kalang kabut. Dan ini yang sering saya lihat dan dengar ya. Sering banget YouTuber itu banding-bandingin atau compare dengan channel lain yang isinya tuh kok itu aman-aman aja ya. Boleh dong saya bikin gitu. Please jauhkan mental seperti itu. Kalau tahu apa yang kamu buat itu berisiko. Channel lain yang kamu tiru itu nggak akan ada manfaatnya buat kamu saat terjadi masalah. Kamu akan kalang kabut sendirian lah pokoknya. Saya tuh udah hentikan bikin konten yang nyenggol-nyenggol aturan YouTube itu sudah dari kapan tahu lah. Karena saya yakin akan terjadi perubahan dan update peraturan dari YouTube. Dan ternyata benar. Ini juga yang saya yakin akan terjadi. Banyak kreator yang survive di YouTube dan akan baik-baik saja. Tapi akan lebih banyak kreator yang sepanjang hidupnya akan dipenuhi kekhawatiran karena channelnya bisa tumbang kapan saja. Mau nggak gitu? Tapi udahlah, jangan terlalu khawatir berlebihan juga. Lebih baik kita fokus buat video selanjutnya. Fokus terhadap goal yang kamu cita-citakan karena usaha tidak mengkhianati hasil katanya. Ya, kalau kamu ragu-ragu harus gimana? Di channel ini banyak yang bisa kamu jadi referensi lah. Tinggal ikutin tipsnya yang pernah saya kasih dan praktekin. Insya Allah saya nggak akan ngajarin yang enggak-enggak. Oke? Aturan baru yang lain itu sifatnya hanya penegasan ya. Tapi saya akan menggarisbawahin beberapa hal karena ini yang menurut saya cukup penting. Anak-anak tadi harusnya udah paham ya. Yang penting kalian pahami aturan dan garis besar dari FTC saat bikin konten yang nyerempet anak-anak itu gimana. Yang penting itu. Nah, hal lainnya adalah masalah afiliasi. Bang, kalau pasang link jualan gimana? Kalau pasang link afiliasi gimana? Kalau dapat endorsan yang kita menyarankan produk gimana? Yang penting saat kamu menjadikan channelmu sebagai tempat promosi, tempat usaha, tempat jualan, yang penting itu kamu harus memberitahu keterangan jelas ke penonton. Ini adalah kunci dan sangat penting. Bahwa kita harus ngasih disclosure atau pemberitahuan sejelas-jelasnya saat kita pasang afiliasi, rekomendasi barang, dan kita dibayar atau mendapatkan uang dari situ. Kamu bisa pasang itu di deskripsi atau di dalam videomu. Kalau kamu arahkan ke websitemu, di sana juga kamu harus kasih keterangan. Oke? Yang penting kamu fokus aja dengan kontenmu dan bekerja keraslah untuk meraih apa yang kamu harapkan. Caranya gampang. Lihat video yang nongol ini dan cobalah ditonton. Oke? Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.